Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yipsam, dan Samuel, kepala-kepala Puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obadya, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yasiel, Guni, Yezer, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makhir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakah. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maakah, istri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye.
saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya yang perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet-horon Hilir, dan Bet-horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanach dengan segala anak kotanya, Megiddo dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yeswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birzai. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam, serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Sova, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sova ialah Sua, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra. Bezer, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih.
pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya. Ashibel, anak yang kedua. Ahrah, anak yang ketiga. Noha, anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Jera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokhia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, Yismerai, Yizlia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Sime. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maakah. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish,
Kis memperanakan Saul. Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rava, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya. Lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Manasye. Utai bin Amihud, bin Omri, bin Imri, bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yeuel, dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam, bin Hodawya, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi, bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca, bin Rehuel, bin Yibnia, dengan sanak saudara mereka, menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkia, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham, bin Pasyur, bin Malkia, dan Masai bin Adiel, bin Yasera, bin Mesulam, bin Mesilemit, bin Imer, dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub,
bin Azrikam, bin Hasabiah, dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika, bin Sikri, bin Asaf, serta Obaja bin Semaya, bin Galal, bin Yedutun, dan Berekia bin Asa, bin Elkana, yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman, dengan sanak-saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore, bin Ebiasar, bin Korah, dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu, ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matija, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon
Lalu Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Jedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama dengan saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis. Kis memperanakan Saul. Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaira. Yaira memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uluslah pedangmu dan diamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersurat ini dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa
lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron, dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana, ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu,
mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya." dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem. Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyen orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni,
Hesro, orang Karmel. Naarai bin Esbai. Yoel, saudara Natan. Miphar bin Hagri. Selek, orang Amon. Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab, anak Zeruya. Ira, orang Yetri. Gareb, orang Yetri. Uria, orang Het. Zabat bin Ahlai. Adina, anak Sisa, orang Ruben. Kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka. Yosafat, orang Mitni. Uzia, orang Asitarat. Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam, orang Aroer. Yediael bin Simri, dan Yoha saudaranya, orang Tizi. Eliel, orang Mahawin. Yeribai dan Yosawia, anak-anak Elnaam. Yitma, orang Moab. Eliel, Obed, dan Yaasiel, orang Mezobaya. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiezer kepala, dan Yoas, anak-anak Semaah, orang Gibea. Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet. Beraka dan Yehu, orang Anatot. Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehaziel, Yohanan dan Yozabat, orang Gedera. Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaca, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer dan Yasoban, orang-orang Korah. Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elzabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makhbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya,
dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul." Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron, untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi, ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia, ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang, pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu, ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan
dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyir, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah
karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyai. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa.
Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf bin Berekia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka, Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matija, Elifele, Miknea, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni,
Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matija, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1.000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracat, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya.